Misteri pocong pencuri ayam. Suatu hari, ada kabar kalau Bianti di kampung sebelah meninggal karena sakit tuberkulosis. Penyakit yang susah disembuhkan karena pengobatan dulu tidak sebaik zaman sekarang. Bianti meninggal ketika sedang mengandung anaknya yang kedua, yang waktu itu usia kandungannya baru 4 bulan. Kejadiannya waktu tahun 1965 dan saya sudah sekolah kelas 5 di salah satu sekolah dasar di daerah Garut, Jawa Barat. Kalau zaman sekarang, puskesmas, apotek, dan dokter yang praktek sudah ada di mana-mana. Tidak seperti dulu yang hanya mengandalkan ramuan-ramuan dan jampe-jampe dari dukun atau orang pintar. Biasanya, kalau di kampung ada warga yang meninggal, apalagi yang meninggalnya lagi hamil, ada aja ceritanya. Ada yang bilang jadi kuntilanak lah, ada juga yang bilang jadi pocong dan macam-macam isu di tengah masyarakat kala itu. Pada malam itu, hujan turun rintik-rintik dari mulai sore sampai malam, membuat para penghuni rumah malas keluar karena dinginnya udara malam saat itu. Ditambah lagi dengan suara lowongan anjing yang menambah suasana malam lebih mencekam. Di kampung saya waktu itu belum ada penerangan listrik. Jadi, penerangan rumah maupun halaman masih memakai lampu jempor, lentera, atau obor kalau mau keluar rumah malam-malam. Pada malam itu, sekitar jam 9, saya lagi kumpul-kumpul dengan ibu, kakak, adik, dan nenek. Bapak waktu itu sedang berada di Jakarta. Ketika sedang ngobrol-ngobrol sambil makan singkong rebus, tiba-tiba saya mendengar suara seperti suara orang yang lagi nyabut paku di sebelah rumah. Saya pikir mungkin itu tikus, karena di rumah saya itu banyak sekali tikusnya. Tapi suara itu semakin keras. Saya curiga itu maling, tetapi karena mau keluar takut, saya hanya bisa teriak, "Shh, shh," dari dalam rumah. Besok paginya, saya lihat ayam saya sudah pada di luar dan sebagian lagi ayamnya menghilang. Rupanya suara tadi malam itu adalah pencuri yang sedang membongkar kandang ayam. Kejadian itu sering terjadi, bahkan di kampung sebelah ada yang kemalingan kambing. Selang beberapa malam dari kejadian itu, saya mendengar suara itu lagi. Saya sudah siap-siap mengajak kakak untuk melihat keluar rumah. Karena gelap, saya membawa obor dan kakak saya membawa pentungan. Ketika sampai di kandang ayam, tiba-tiba saya dan kakak saya melihat sesosok yang berpakaian putih-putih, semacam mukena. Dia menghampiri sebagian jalan sambil meloncat-loncat. Saya dan kakak saya bukan main takutnya. Akhirnya kami langsung lari masuk kembali ke dalam rumah. Keesokan paginya, ayam saya dan ayam punya nenek habis semua dibawa maling tersebut. Benar-benar keterlaluan. Saya mau memotong ayam saja sayang, tetapi malah maling yang tega sampai ke anak ayamnya dibawa semua. Untuk selanjutnya, saya mengajak teman-teman sepermainan untuk bersama-sama mengintip maling ayam tersebut. Karena saya yakin itu bukan pocong atau kuntilanak, melainkan maling yang nakut-nakutin, agar dia leluasa dalam melakukan aksinya.
Akhirnya, teman-teman saya semuanya setuju. Maka malam berikutnya, kami menunggu di luar di tempat yang gelap sambil menunggu si pencuri ayam itu. Saat tengah malam, akhirnya datang juga sosok yang pakai baju putih itu. Tanpa dikomando, teman-teman saya langsung ambil batu yang telah disiapkannya dan langsung ditumpukkan ke sosok tersebut. Akhirnya, si baju putih itu lari pontang-panting ke arah rumpun bambu. Ya, memang kampung saya itu dikelilingi pohon-pohon bambu. Malam itu, saya dan teman-teman merasa bangga karena sudah berhasil mengusir si pencuri ayam dari kampung saya dan membuktikan bahwa yang pakai baju putih-putih itu maling, bukan pocong ataupun kuntilanak. Malam berikutnya, karena merasa sudah berhasil mengusir maling, saya dan teman-teman sepakat untuk mengintip maling lagi. Kalau si pencuri itu datang lagi. Benar saja, saat jam 2 malam, tiba-tiba dari rumpun bambu ada yang keluar memakai baju putih-putih juga. Teman-teman saya langsung menyerangnya dengan berteriak, "Maling! Maling!" sambil nimbukin batu ke arah sosok itu. Tapi anehnya, semua timpukannya tidak ada yang kena. Dan sosok itu bukannya takut, tapi malah mendekat sambil tertawa dengan wajah yang menyeringai. Melihat keanehan itu, saya dan teman-teman langsung lari masuk ke rumah dan langsung menguncinya. Kami bertumbuk-tumbukan tidurnya karena sangat takut dengan sosok itu. Rupanya yang barusan kami temui itu pocong beneran. Besok paginya, kejadian itu kami ceritakan kepada orang tua. Mereka menjawab agar selalu berhati-hati karena memang benar ada kuntilanak dan pocong semenjak Bisanti meninggal. Bahkan banyak yang telah melihat Bianti sedang mandi di sumur yang ada di bawah. Karena memang Bianti ketika hidupnya paling suka mandi di sumur itu. Setelah kejadian itu, saya dan teman-teman tidak ada yang berani lagi untuk keluar rumah malam-malam.